warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang akan memaparkan materi akuntansi biaya mengenai ruang lingkup akuntansi biaya dan biaya. Saya Nazwa Febriani dengan NIM 17066240095. Saya Nelake Syarahab dengan NIM 17066241171. Saya Jason Fadila dengan NIM 1706624036. Saksikan videonya ya. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasan akuntansi biaya dan pengertian biaya. Akuntansi secara garis besar dapat dibagi menjadi dua tipe, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi biaya merupakan bagian dari dua tipe tersebut. Dua tipe akuntansi ini sama-sama mengolah informasi keuangan dan menyediakannya untuk pengambilan keputusan. Keduanya membantu pengguna dalam memilih alternatif terbaik dengan data yang relevan dan juga andal. Namun, karena kebutuhan pengambilan keputusan yang berbeda, maka keduanya memiliki karakteristik yang juga berbeda. Di antaranya perbedaannya adalah, yang pertama, pemakai laporan akuntansi dan tujuan mereka, yang kedua, lingkup informasi, yang ketiga, fokus informasi, yang keempat, rentang waktu, yang kelima, kriteria bagi informasi akuntansi, yang keenam, disiplin sumber, yang ketujuh, isi laporan, dan yang kedelapan, sifat informasi. Yang pertama, dari segi pemakai laporan akuntansi dan tujuan mereka. Akuntansi keuangan berfokus pada penyajian informasi keuangan bagi pihak eksternal perusahaan. Tujuan utama mereka adalah untuk mengambil keputusan terkait hubungan mereka dengan perusahaan, bukan keputusan atas perusahaan itu sendiri. Contohnya, pemegang saham menilai apakah akan membeli, menjual, atau mempertahankan saham mereka dalam perusahaan tertentu. Lalu kreditur menentukan apakah akan memberikan kredit, memperluas kredit, atau menetapkan syarat kredit. Lalu untuk karyawan, menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan kenaikan upah. Dan untuk instansi pemerintah, menggunakan informasi laba perusahaan untuk menetapkan pajak yang harus dibayar. Sedangkan dalam akuntansi manajemen, menyediakan informasi keuangan bagi pihak internal perusahaan, terutama manajemen, untuk membantu dalam pengambilan keputusan operasional dan strategis. Contohnya, manajer pemasaran membutuhkan informasi biaya dan laba untuk memutuskan apakah akan menerima pesanan dalam jumlah besar dengan harga di bawah standar. Lalu untuk manajer produksi, untuk menentukan menggunakan informasi biaya produksi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Perbedaan yang kedua, lingkup informasi akuntansi. Dalam akuntansi keuangan, menyajikan informasi mengenai perusahaan secara keseluruhan. Laporan keuangan seperti neraca mencatat seluruh aktiva, utang, dan modal perusahaan, sedangkan laporan laba rugi menunjukkan hasil operasi perusahaan secara keseluruhan. Informasi ini disusun untuk memenuhi kebutuhan pemakai eksternal, seperti pemegang saham dan kreditur, yang membuat keputusan berdasarkan kondisi perusahaan secara keseluruhan. Contohnya, pemegang saham memutuskan untuk membeli atau menjual saham berdasarkan kondisi finansial perusahaan secara umum, bukan hanya bagian tertentu saja. Lalu, kreditur menilai risiko pemberian kredit berdasarkan kondisi keuangan keseluruhan perusahaan, bukan hanya satu bagian yang sukses. Sedangkan akuntansi manajemen lebih berfokus pada bagian-bagian tertentu dalam perusahaan untuk membantu pengambilan keputusan internal. Manajemen tidak selalu membuat keputusan yang menyangkut seluruh perusahaan, melainkan lebih sering berhubungan dengan bagian tertentu. Contohnya, direktur produksi membutuhkan informasi mengenai biaya dan efisiensi sebelum memutuskan apakah akan menghentikan produksi suatu produk atau penggunaan mesin tertentu. Lalu, manajemen secara umum memerlukan informasi spesifik terkait bagian tertentu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional.
Yang ketiga, fokus informasi. Akuntansi keuangan berorientasi pada masa lalu karena bertujuan untuk menggambarkan pertanggungjawaban dana yang telah dipercayakan oleh pihak luar kepada manajemen perusahaan. Laporan keuangan disusun berdasarkan transaksi yang telah terjadi, sehingga memberikan gambaran historis mengenai kondisi keuangan perusahaan. Sedangkan akuntansi manajemen berorientasi pada masa depan, karena pengambilan keputusan selalu menyangkut alternatif tindakan yang akan dilakukan. Manajemen menggunakan informasi ini untuk merencanakan strategi, meningkatkan efisiensi, dan mengoptimalkan sumber daya perusahaan. Selanjutnya, dari segi rentang waktu, akuntansi keuangan memiliki rentang waktu yang tetap dan kurang fleksibel. Biasanya mencakup 1 tahun, setengah tahun, 1 kuartal, atau 1 bulan. Setelah ditetapkan, periode pelaporan ini jarang berubah. Sedangkan akuntansi manajemen memiliki rentang waktu yang lebih bervariasi, mulai dari harian, mingguan, bulanan, hingga lebih dari 10 tahun tergantung pada kebutuhan manajemen. Sebagai contoh, dalam pelaporan keuangan kepada pihak luar, akuntansi biaya menyajikan informasi biaya produk secara periodik, seperti bulanan, kuartalan, atau tahunan. Sedangkan untuk kebutuhan internal, akuntansi biaya dapat menyajikan informasi biaya daur hidup produk yang mencakup seluruh biaya dari desain, pengembangan, produksi, hingga distribusi produk selama umur produk yang biasanya lebih dari 1 tahun. Selanjutnya, kriteria bagi informasi akuntansi. Akuntansi keuangan harus mengikuti prinsip akuntansi yang lazim yang ditetapkan oleh organisasi berwenang seperti Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI dan BAPEPAM. Hal ini diperlukan agar laporan keuangan perusahaan dapat dibandingkan secara objektif oleh pemakai eksternal seperti investor dan kreditur. Sedangkan akuntansi manajemen tidak terikat pada prinsip akuntansi yang baku. Kriteria utama dalam akuntansi manajemen adalah manfaat bagi manajemen dalam pengambilan keputusan. Jika suatu metode atau prinsip terbukti efektif, maka dapat digunakan tanpa harus memenuhi standar yang berlaku umum. Praktik akuntansi manajemen ini berkembang berdasarkan logika dan juga pengalaman, bukan karena aturan formal. Selanjutnya, dari sisi disiplin sumber, akuntansi merupakan ilmu terapan yang bersumber pada disiplin ilmu tertentu. Akuntansi keuangan hanya mengacu pada ilmu ekonomi saja, sedangkan akuntansi manajemen menggabungkan ilmu ekonomi dan juga ilmu psikologi sosial. Ilmu ekonomi digunakan dalam pengambilan keputusan terkait sumber daya, sementara ilmu psikologi sosial berperan dalam memahami perilaku manusia dalam organisasi. Perbedaan ini memengaruhi penerapan akuntansi manajemen seperti dalam pengambilan keputusan, pembelian aktiva tetap yang awalnya didasarkan pada prinsip ekonomi, tapi setelah pembelian, aspek psikologi sosial digunakan dalam penyusunan anggaran dan pengelolaan aktiva. Selanjutnya, dari isi laporan, akuntansi keuangan menghasilkan laporan periodik seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan posisi keuangan yang bersifat ringkas dan mencerminkan kondisi perusahaan secara keseluruhan untuk kepentingan pihak luar. Sementara itu, akuntansi manajemen menyusun laporan keuangan yang lebih rinci untuk digunakan oleh manajemen dalam berbagai tingkat organisasi. Untuk sifat informasinya, akuntansi keuangan, ketepatan informasi merupakan hal yang penting, sedangkan akuntansi manajemen, unsur taksiran dalam informasi adalah suatu hal yang besar. Jadi, akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya dalam pembuatan produk atau jasa. Akuntansi biaya bisa menjadi bagian dari akuntansi keuangan jika ditujukan untuk pihak luar, dan bagian dari akuntansi manajemen jika digunakan oleh pihak dalam perusahaan.
yang digunakan untuk penentuan kos produk, yaitu mencatat dan menyajikan biaya historis untuk kebutuhan pihak luar sesuai prinsip akuntansi atau untuk kebutuhan manajemen tanpa harus mengikuti prinsip tersebut. Lalu sebagai pengendalian biaya, yaitu membandingkan biaya aktual dengan biaya yang seharusnya, menganalisis penyimpangan, dan membantu manajemen dalam pengambilan tindakan korektif serta penilaian kinerja, serta untuk pengambilan keputusan khusus, yaitu menyediakan informasi biaya masa depan untuk mendukung keputusan manajerial seperti biaya kesempatan, biaya tambahan, dan pendapatan yang hilang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang biaya. Dalam artian luas, biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Contohnya, saat perusahaan mencetak buku akuntansi biaya untuk itu, perusahaan memakai 1.000 rim kertas HVS seharga 2.000 per rim, sehingga total biaya yang dikeluarkan adalah 2 juta. Contoh yang kedua, seorang manajer pemasaran merencanakan akan memasang papan reklame di pinggir Jalan Raya Jogja Semarang. Harga yang harus dibayarkan untuk pembuatan papan tersebut berkisar 1.500.000. Untuk pemasangannya, ia membayar 200.000, pajak yang harus dibayar adalah 250.000. Dalam contoh dua tersebut, jumlah yang akan dikeluarkan untuk pemasangan papan reklame sebesar 1.950.000, yaitu jumlah-jumlah tersebut ditambahkan. Biaya tidak hanya berhubungan dengan pengorbanan yang telah terjadi, tetapi meliputi juga pengorbanan yang direncanakan akan terjadi. Dalam arti sempit, biaya dapat diartikan sebagai pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva. Untuk membedakan pengertian biaya dalam arti luas, pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva ini disebut dengan istilah cost. Selanjutnya ada 5 tata cara penggolongan biaya. Yang pertama, menurut objek pengeluaran, menurut fungsi pokok, menurut hubungan biaya dengan yang dibiayai, menurut perilaku biaya, dan terakhir jangka waktu manfaatnya. Penggolongan biaya menurut objek pengeluaran. Dalam penggolongan ini, nama objek pengeluaran merupakan dasar penggolongan biaya. Misalnya, nama objek pengeluaran adalah bahan bakar. Maka, semua pengeluaran yang berhubungan dengan bahan bakar disebut biaya bahan bakar. Contoh lain, jika dalam perusahaan kertas adalah biaya jerami, biaya gaji dan upah, biaya zat warna, biaya bunga, dan lain-lain. Selanjutnya, penggolongan biaya menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Ada 3 fungsi pokok, yaitu fungsi produksi, fungsi pemasaran, dan fungsi administrasi dan umum. Oleh karena itu, biaya juga dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada biaya produksi, biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap jual. Contohnya, biaya depresiasi mesin dan equipment, biaya bahan baku, biaya gaji karyawan, dan lain-lain. Menurut objek pengeluarannya, biaya produksi dibagi menjadi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Selanjutnya adalah biaya pemasaran, merupakan biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan pemasaran produk, contohnya biaya iklan, biaya promosi, biaya angkutan dari gudang pemasaran ke gudang pembeli, dan lain-lain. Yang terakhir ada biaya administrasi dan umum, merupakan biaya untuk mengkoordinasi kegiatan produksi dan pemasaran produk, contohnya biaya gaji karyawan bagian keuangan, biaya pemeriksaan akuntan, dan biaya fotokopi. Selanjutnya adalah penggolongan biaya menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. Sesuatu yang dibiayai dapat berupa produk atau departemen. Dikelompokkan menjadi 2 golongan, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang hanya terjadi karena ada suatu objek yang dibiayai. Jika objek tersebut tidak ada, maka biaya ini juga tidak akan muncul. Biaya langsung mudah diidentifikasikan dengan objek yang dibiayai. Contoh biaya produksi langsung adalah biaya bahan baku yang digunakan untuk membuat suatu produk, biaya tenaga kerja langsung yang bekerja langsung dalam proses produksi. Biaya depresiasi mesin yang digunakan di suatu departemen juga merupakan biaya langsung bagi departemen tersebut. Selanjutnya adalah biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadi bukan hanya karena ada satu objek yang dibiayai, melainkan karena mendukung beberapa objek secara bersamaan. Biaya ini sulit diidentifikasikan dengan satu produk tertentu. Contoh biaya tidak langsung adalah gaji mandor yang mengawasi produksi beberapa produk sekaligus, misalnya produk A, B, dan C. Selanjutnya, biaya listrik dari Departemen Pembangkit Tenaga Listrik yang digunakan oleh beberapa departemen lain untuk penerangan dan pengoperasian mesin. Selanjutnya, penggolongan biaya menurut perilakunya dalam hubungannya dengan volume aktivitas.
Yang pertama ada biaya variabel, berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan, contohnya biaya tenaga kerja langsung. Yang kedua ada biaya semi variabel, berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan, contohnya biaya listrik. Selanjutnya biaya semi fix, biaya tetap untuk tingkat volume kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan pada volume produksi tertentu. Yang terakhir ada biaya tetap, biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisar volume kegiatan tertentu. Selanjutnya adalah penggolongan biaya menurut jangka waktu manfaatnya. Yang pertama adalah pengeluaran modal, biaya yang manfaatnya lebih dari satu periode akuntansi. Contohnya, pengeluaran untuk promosi besar-besaran, pengeluaran untuk riset dan pengembangan suatu produk. Yang kedua, pengeluaran pendapatan, biaya yang hanya mempunyai manfaat dalam periode akuntansi terjadinya pengeluaran tersebut. Contohnya adalah biaya iklan dan biaya tenaga kerja. Selanjutnya adalah metode pengumpulan biaya produksi. Biaya produksi dibagi menjadi dua, yaitu biaya produksi dan biaya non-produksi. Biaya produksi, pengolahan bahan baku menjadi produk. Biaya non-produksi adalah kegiatan pemasaran dan administrasi dan umum. Kos produksi digunakan untuk menghitung biaya produk jadi dan produk dalam proses, sedangkan total kos produk diperoleh dengan menambahkan biaya non-produksi. Pengumpulan kos produksi. Yang pertama, produksi berdasarkan pesanan, misalnya percetakan, mebel, dok kapal, menggunakan metode kos pesanan. Biaya dikumpulkan per pesanan lalu dibagi dengan jumlah produk dalam pesanan tersebut untuk mendapatkan kos per unit. Yang kedua ada produksi massal, misalnya semen, pupuk, tekstil, menggunakan metode kos proses. Biaya tersebut dikumpulkan per periode lalu dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan dalam periode tersebut untuk menentukan cost per unit. Selanjutnya adalah metode penentuan biaya produksi. Ada dua metode, yang pertama adalah full costing. Cost produksi memperhitungkan jumlah unsur semua produksi ke dalam cost produksi. Dengan demikian, cost produksi menurut full costing terdiri dari unsur biaya produksi. Yang pertama ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik tetap, biaya overhead pabrik variabel. Yang kedua adalah cost produk. Terdiri dari unsur kos produksi ditambah dengan biaya produksi berupa biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum. Metode yang kedua adalah metode variable costing. Kos produksi memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel. Dengan demikian, kos produksi menurut full costing terdiri dari unsur biaya produksi. Yang pertama ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya over pabrik variabel. Menurut kos produk, terdiri dari unsur kos produksi variabel ditambah dengan biaya non-produksi variabel, biaya pemasaran variabel, dan biaya administrasi dan umum variabel. Dan biaya tetap, BOP tetap, biaya pemasaran tetap, dan biaya administrasi dan umum tetap. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke perbandingan laporan laba rugi perusahaan dagang dengan perusahaan manufaktur. Nah, kita dapat lihat di sini ada contoh laba rugi perusahaan dagang yaitu PT Elionasari. Nah, di sini dapat kita lihat di perusahaan dagang itu pengorbanan sumber ekonomi dalam perusahaan dagang dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama ada kos penjualan, yang kedua ada biaya pemasaran, dan yang terakhir ada biaya administrasi. Oke, selanjutnya di sini kita dapat lihat contoh laba rugi perusahaan manufaktur dengan metode full costing. Nah, kita dapat lihat kalau di perusahaan manufaktur dengan metode full costing ini, pengorbanan sumber ekonominya terbagi dalam 3 golongan juga. Tapi pembagiannya berbeda dengan yang perusahaan dagang tadi. Di sini terbagi menjadi biaya produksi. Bisa kita lihat di contohnya ada bagian biaya produksi, terus ada biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum. Nah, yang selanjutnya ini juga masih laba rugi dari perusahaan manufaktur, tapi menggunakan metode variable costing. Di sini kita dapat lihat cukup berbeda dengan
laporan laba rugi dari metode full costing tadi, di variable costing ini, pengorbanan sumber ekonominya itu terbagi menjadi dua golongan saja, yakni biaya variabel yang terdiri dari biaya produksi variabel, terus ada biaya non-produksi variabel seperti biaya administrasi dan variabel dan biaya pemasaran variabel. Lalu ada juga golongan yang kedua yaitu biaya tetap yang terdiri dari BOP tetap, biaya administrasi dan umum tetap, dan biaya pemasaran tetap. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam simulasi data. Di sini dapat kita lihat ada identitas perusahaan, yakni PT Tesliano. Alamatnya ada di Jalan Pemuda nomor 17A Rawamangun, Jakarta Timur. Lalu bidang usahanya ini, PT Tesliano adalah perusahaan yang mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang dipasarkan oleh perusahaannya sendiri. Produk yang ditawarkan oleh PT Tesliano adalah kemeja untuk wanita. Nah, berdasarkan data yang kita lihat tadi, PT Tesliano merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Hal ini sesuai dengan data yang diketahui bahwa PT Tesliano mengolah sendiri bahan baku menjadi produk jadi kemeja yang akan dipasarkannya. Oke, yang selanjutnya dari simulasi data kita bisa lihat rincian. Yang pertama ada PT Tesliano memproduksi kemeja secara massal untuk memenuhi persediaan di dalam gudang. Lalu yang kedua ada persediaan produk. Yang pertama ada persediaan awal produk jadi sebesar 1.300.000. Lalu ada persediaan akhir produk jadi sebesar 400.000. Ada persediaan awal produk dalam proses sebesar 900.000. Persediaan akhir produk dalam proses sebesar 300.000. Nah, PT Tesliano juga mengeluarkan biaya-biaya untuk membuat kemeja tersebut. Yang pertama ada biaya bahan baku sebesar 600.000, biaya gaji pegawai bagian produksi sebesar 740.000, biaya tenaga kerja tidak langsung sebesar 270.000, biaya asuransi gedung sebesar 300.000, biaya depresiasi mesin sebesar 100.000, biaya listrik sebesar 120.000, biaya pemasaran tetap sebesar 100.000, biaya administrasi dan umum tetap sebesar 50.000, biaya pemasaran variabel 75.000 dan biaya administrasi dan umum variabel sebesar 25.000. Oke, di sini dapat kita simpulkan bahwa metode pengumpulan biaya produksi PT Tesliano ini menggunakan metode cost process atau proses cost method. Hal ini sesuai dengan data yang menyebutkan bahwa PT Tesliano memproduksi kemeja secara massal untuk memenuhi persediaan di dalam gudang. Nah, kita bisa lihat juga berdasarkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PT Tesliano tadi dapat digolongkan menjadi biaya gaji pegawai bagian produksi merupakan biaya tenaga kerja langsung. Hal ini dikarenakan pegawai tersebut bekerja di dalam departemen produksi. Lalu yang kedua, biaya asuransi gedung, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan biaya depresiasi mesin termasuk ke dalam biaya overhead pabrik tetap. Yang ketiga, biaya listrik perusahaan merupakan biaya overhead pabrik variabel. Nah, kita dapat lihat juga laporan laba rugi PT Tesliano berdasarkan metode full costing. Kita bisa lihat pendapatan penjualan sebesar 5.100.000, lalu kos produksi itu terdiri dari persediaan awal produk jadi sebesar 1.300.000, kos produksi yang terdiri dari persediaan awal produk dalam proses sebesar 900.000. Lalu ada biaya produksi yang dikeluarkan. Yang pertama adalah biaya bahan baku sebesar 600.000, biaya tenaga kerja langsung sebesar 740.000, dan biaya overhead pabrik yang terdiri dari BOP variabel dan BOP tetap sebesar 790.000. Hingga didapatlah 2.130.000. Lalu kita dapat jumlahnya sebesar 3.030.000 dan persediaan akhir produk dalam proses sebesar 300.000. Kita dapatlah kos produksi sebesar 2.730.000. Nah, setelah itu kita dapat kos produk yang tersedia untuk dijual sebesar 4.030.000 yang didapat dari kos produksi tadi ditambah dengan 1.300.000. Lalu ada persediaan akhir produk jadi sebesar 400.000 dan dapatlah kos penjualan sebesar 3.630.000 dan diperolehlah laba bruto sebesar 1.470.000. Lalu ada biaya usaha yang terdiri dari biaya administrasi umum variabel dan tetap itu sebesar 75.000, biaya pemasaran variabel dan tetap sebesar 175.000. Dengan total biaya usaha 250.000. Jadi laba bersih usaha menggunakan metode full costing sebesar 1.220.000.
Nah, di sini kita bisa lihat bagian variable costing. Di sini yang berbeda dapat kita lihat di bagian biaya produksi variabel. Nah, di situ hanya terdapat biaya overhead pabrik variabel yang berjumlah 120.000. Lalu dimasukkan juga biaya administrasi dan umum variabel dan biaya pemasaran variabel. Dan dapatlah total biaya variabel sebesar 3.060.000. Lalu dapatlah laba kontribusi dari menggunakan metode variable costing sebesar 2.040.000. Nah, di sini juga kita memperhitungkan biaya tetap, yakni biaya overhead pabrik tetap sebesar 670.000, biaya administrasi dan umum tetap 50.000, dan biaya pemasaran tetap sebesar 100.000. Kita dapat total biaya tetap 820.000 dan dapatlah laba bersih dengan metode variable costing sebesar 1.220.000. Oke, di sini ada contoh soal. Ini contoh soal yang pertama. Diketahui pada tahun 2024 PT Sinar Pelangi memproduksi sebanyak 2.000 unit produk Y. Berikut data biaya produksi untuk memproduksi produk Y pada PT Sinar Pelangi. Biaya bahan baku 300 per unit, biaya tenaga kerja langsung Rp200 per unit, biaya overhead variabel Rp500 per unit, biaya overhead tetap Rp200.000, biaya pemasaran variabel 100 per unit, biaya pemasaran tetap Rp200.000, biaya administrasi dan umum tetap Rp250.000. Produknya dijual dengan harga Rp3.000 per unit dan produknya terjual Rp2.000 per unit. Hitunglah harga pokok produksi menggunakan metode full costing. Nah, pembahasannya biaya bahan baku 300 dikali jumlah produk yang terjual yaitu 2.000, maka biaya bahan bakunya Rp600.000. Lalu biaya tenaga kerja langsung 200 dikali produk yang terjual 2.000, maka biaya tenaga kerja langsungnya 400.000. Biaya overhead variabel 500 dikali 2.000, maka biaya overhead variabelnya sebesar Rp1.000.000. Lalu biaya overhead tetap 200.000, maka jumlahnya kita total semua 600.000 ditambah 400.000 ditambah Rp1.000.000 ditambah 200.000 yaitu 2.200.000 untuk harga pokok produksinya. Contoh soal yang kedua, diketahui pada tahun 2024 PT Bunga Matahari memproduksi sebanyak 1.000 unit produk A. Berikut data biaya produksi untuk memproduksi produk A pada PT Bunga Matahari. Biaya bahan baku 200 per unit, biaya tenaga kerja langsung 150 per unit, biaya overhead variabel 400 per unit, biaya overhead tetap 100.000, biaya pemasaran variabel 300 per unit, biaya pemasaran tetap 150.000, biaya administrasi dan umum tetap 200.000. Produk A dijual dengan harga 2.000 per unit dan produk A terjual sebanyak 1.000 unit. Hitunglah harga pokok produksi menggunakan metode variable costing. Pembahasannya biaya bahan baku 200 dikali jumlah produk yang terjual yaitu 1.000, maka total biaya bahan bakunya adalah 200.000. Lalu ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung 150 dikali 1.000 yaitu 150.000. Setelah itu ditambah biaya overhead variabel 400 dikali 1.000 yaitu 400.000, maka totalnya 750.000 harga pokok produksinya. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.